Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Selain gelap, nah ini yang tidak bisa dihindarkan sesoleh apapun kita. Di alam kubur ada satu himpitan yang meremukan tulang belulang setiap penghuni kubur. Teralami oleh semua, sesoleh apapun orang tersebut. Apalagi kalau solehnya setengah-setengah, seperempat-seperempat, atau kurang daripada itu. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis. Di antaranya nih, Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang kesolehannya sudah viral. Masyhur, populer, termasuk persaksian Nabi SAW. Kata orang Bogor, maka kesolehan Sa'ad bin Mu'adz itu sudah kaceluk ka aun-aun ka koncara ka jana pria. Itu viral. Ketika matinya apa yang terjadi? Dibuka seluruh pintu langit. Arasy Allah berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dan 70.000 malaikat menyaksikan kematian Sa'ad bin Mu'adz ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sunan At-Tirmidzi, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu sab'una alfa minal malaikah laqad dhumma dhammatan thumma furija anhu." Ini orang yang kematiannya menyebabkan arsy Allah berguncang. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Disaksikan oleh 70.000 malaikat. Tapi di alam kuburnya dia mengalami satu himpitan yang dahsyat, yang meremukan seluruh tulang belulangnya, kemudian dilepaskannya kembali. Hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat sahih Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ta'liq terhadap Mishkatul Masabih. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Rasulullah SAW, "Inna lil qabr dhaqqatan, law kana ahadun najian minha, la naja Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya di alam kubur itu ada satu himpitan. Himpitan yang menggencet tubuhnya sampai remuk. Sakit enggak? Bingit sakitnya. Jangankan sampai remuk, kita kegencet sedikit saja sampai retak umpul, waduh sudah nggak bisa jalan kita. Ini sampai remuk. Di alam kubur itu ada satu himpitan. Seandainya ada seseorang yang layak selamat dari himpitan itu, niscaya yang selamat ini adalah Sa'ad bin Mu'adz. Saking solehnya. Tapi ternyata Sa'ad juga tidak selamat. Lebih rinci diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz laqad dhamma dhammatan thumma ruqiya anhu." Seandainya ada seseorang yang layak selamat dari himpitan alam kubur, niscaya yang selamat ini Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata Sa'ad pun digencet dengan satu gencetan. Tapi kemudian setelah itu dilepaskan kembali. Apakah termasuk juga anak kecil yang mati ketika bayi? Iya. Bayi juga mengalami himpitan. Padahal nggak punya dosa apa-apa. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari dengan sanad yang sahih, juga diterima dari Anas bahwa Rasul SAW suatu saat mensalatkan seorang bayi.
yang mati ketika masih bayi. Belum tahu apa-apa. Belum ada dosa. Bahkan belum tahu apa itu dosa. Disolatkan. Setelah itu Rasul SAW menyatakan, lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzal sabi. Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan di alam kubur, niscaya bayi inilah yang akan selamat. Karena gak punya dosa. Tapi ternyata bayi ini pun tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Apalagi yang banyak dosa. Jadi siap-siap ikhwan akhwat, dihimpit sampai remuk tulang belulang kita di alam kubur, dan mau tidak mau itu akan kita alami. Ngeri enggak? Ya bingit lah. Apa faidah atau hikmah di balik himpitan sampai orang soleh pun mengalaminya? Jangan ada yang bertanya nanti. Saya jawab sekarang. Apakah Nabi kena himpitan ini? Saya jawab sekarang. Nggak tahu. Nggak ada keterangan tentang hal itu. Jangan ada pertanyaan lagi. Sudah saya jawab. Penderitaan yang dialami orang di alam kubur berupa himpitan di alam kubur. Taubahnya dengan penderitaan yang dialami ketika sakaratul maut. Jangankan orang biasa, Nabi SAW ketika sakarat itu mengalami penderitaan 2 kali lipat daripada umumnya orang. Orang-orang soleh semua mengalami penderitaan dahsyat. Kapan? Ketika sakaratul maut. Karena itu yang selalu kita hindarkan. Allah menyatakan, waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Akan datang sakaratul maut. Akan, tapi diungkapkan dengan waja'at sakratul maut. Dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense. Kata kerja bentuk lampau. Sudah terjadi. Padahal belum terjadi. Akan nanti, akan dialaminya ketika kita sakaratul maut. Tapi diungkapkan dengan fi'il madhi. Maknanya pasti. Seolah-olah ini sudah terjadi karena saking pastinya. Padahal belum terjadi. Wajat sakaratul maut. Pasti akan datang sakaratul maut. Bil haqq. Dengan sebenarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itu hal yang selalu kalian hindarkan. Termasuk orang soleh? Iya, termasuk orang soleh. Imam Al-Qurtubi menukil sebuah riwayat tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Suatu saat sakarat. Kata anaknya, wahai bapakku, waktu engkau masih hidup sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh cerdas sakarat. Aku ingin bertanya, apa yang kamu rasakan saat itu? Ingin tahu gimana dahsyatnya sakaratul maut. Nah, Bapak, sekarang engkau dalam keadaan seperti itu. Orang soleh, cerdas, sakaratul maut. Beritahukan kepada kami apa yang kau rasakan. Apa kata Amr bin As? Wahai anakku, ketika aku bernafas, seolah-olah aku menghisap ribuan jarum-jarum beracun ke dalam dadaku. Dan seluruh tubuhku dari mulai kaki sampai kepala seolah-olah ditusuk-tusuk dengan besi panas yang tajam. Menjelang kematiannya begitu. Dan banyak lagi baik para sahabat, para ulama yang ketika sakarat begitu hebat menderita. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di hadapan beliau itu ada sewadah air, beliau masukkan ke tangannya ke air lalu diusapkan ke wajahnya sambil berkata, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakaratnya. Menderita. Kenapa menderita? Nah, ini kasih sayang Allah.
Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin menjelaskan seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia, baik di alam dunia ketika masih sehat, termasuk sakaratul maut, termasuk penderitaan di alam kubur, termasuk penderitaan di alam mahsyar ketika dihisab, semua penderitaan itu mengurangi dosa. Bagi orang yang punya dosa. Bagi orang yang tidak punya dosa, penderitaan itu menambah derajat, ketinggian derajat dan melahirkan pahala. Ada enggak orang menderita padahal dia tidak berdosa? Banyak, seperti bayi. Ada bayi yang sebelum matinya menderita? Ada, sakit, menjerit-jerit, nangis-nangis gitu. Kemudian mati karena ada penyakit tertentu yang menggerogotinya. Terlihat ekspresi penderitaan si bayi ini. Ada bayi yang matinya biasa saja, tidak terlihat dulu penderitaan. Ini beda, nanti di alam kuburnya, nanti di akhiratnya beda. Penderitaan bisa menggugurkan dosa bagi yang berdosa dan bisa menaikkan derajat bagi yang tak punya dosa. Nah, termasuk di alam kubur. Ketika seorang mukmin berdosa di alam dunianya ketika masih hidup, Allah ingin orang mukmin ini tobat. Ditunggu tobatnya enggak tobat-tobat pula. Allah ingin orang ini diampuni dosanya, tapi enggak tobat. Allah kasih musibah. Musibah ini menggugurkan dosanya. Karena sayangnya Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah kepada mereka. Dengan musibah itu gugur dosa-dosanya, kan gitu. Nah, apabila seorang mukmin ada dosa yang belum ditobati, belum terhapus dan juga belum diberi musibah, tapi sudah mau menjelang kematiannya, sudah mau datang kematiannya, maka Allah dahsyatkan sakaratul mautnya. Dengan penderitaan yang dialami ketika sakaratul maut, gugur dosa-dosanya. Habis tak tersisa sehingga pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Itu rahasianya kenapa orang soleh ketika sakarat mengalami penderitaan yang dahsyat. Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Sebelum kematiannya bersih dulu. Pas wafat menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Tinggal pahala. Sebaliknya kadang-kadang ada orang kafir, orang durhaka. Orang kafir ini mempunyai banyak kebaikan dan kebaikannya Allah balas di dunia. Diberi harta yang melimpah, diberi kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, pendukung yang banyak. Itu balasan Allah di dunia atas kebaikan mereka. Ada orang kafir yang kaya? Banyak yang terkaya rata-rata orang kafir. Ada orang kafir yang berkuasa? Banyak juga. Mereka lebih berkuasa daripada orang-orang mukmin. Itu kebaikan yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan mereka. Apabila pas orang kafir ini mau mati. Tapi ada kebaikan yang dia lakukan yang belum terbalas di dunia. Maka Allah balas di akhir kematiannya. Allah entengkan kematiannya. Tidak diberikan penderitaan. Itu balasan atas kebaikan yang tersisa. Sehingga kelihatan dia mati dalam keadaan tenang. Habis kebaikannya tak ada yang tersisa. Sehingga dia menghadap Allah di akhirat tanpa membawa kebaikan sedikit pun. Karena enak, tenang, lalu ditulis di nisannya RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di sana padahal babak belur. Termasuk himpitan di alam kubur itu kasih sayang Allah. Untuk mengurangi dosa-dosa yang masih tersisa tuh. Sebelum ditanya, sebelum
datang malaikat munkar nakir dihimpit terlebih dulu. Sesoleh apapun dia, termasuk orang sesoleh Sa'ad bin Mu'adz tadi, termasuk bayi tadi. Jadi salah satu di antara hikmahnya penderitaan di alam kubur dalam bentuk impitan itu adalah menggugurkan atau mengurangi dosa-dosa kita.